Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat pasti terjadi. Dan saya percaya saudara yang mendengarkan ini pasti mengalami mujizat Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa, penuh otoritas, sanggup memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, urapi kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, membebaskan kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mujizat pasti terjadi. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kita mulai saja dari ayat ketiga. Oke, kita dari ayat ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat dialami oleh Simon Petrus dan disaksikan juga oleh teman-temannya si Simon Petrus. Saudara, Yesus setelah selesai berbicara, setelah selesai Yesus juga mengajar orang banyak itu, maka Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi ada satu perintah dari Yesus kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu perintah dari Yesus. Lalu kemudian Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada satu pembelajaran untuk kita, saudara. Simon berkata, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Saudara, bukankah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan ini? Berapa banyak orang berkata, aku sudah kerja keras, hidupku gak berubah, keuanganku tidak berubah. Sama juga dengan Petrus, seorang penjala ikan. Dia berkata, kami udah kerja keras. Bahkan dikatakan, dia bekerja keras sepanjang malam. Artinya Petrus ini bukan orang pemalas. Dia rajin. Dia rajin, saudara. Tapi Alkitab bilang begini, sepanjang malam kami bekerja keras dan satu ikan pun tidak kami tangkap. Saudara bayangkan. Artinya saudara, celakalah, rugi besarlah apabila kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Belajar dari Petrus. Dia orang berpengalaman di dalam menangkap ikan, menjala ikan. Tapi pengalamannya pun tidak dapat menolong dia. Sepanjang malam bekerja keras, seekor ikan pun dia tidak dapat. Dia berkata, kami tidak menangkap apa-apa. Mengenaskan, saudara. Jadi orang yang bekerja keras tanpa Tuhan, orang yang bekerja dengan Tuhan, hasilnya beda. Hasilnya beda. Tapi kemudian Simon berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus taat terhadap perintah Yesus. Setelah mereka taat, lalu mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bayangkan, saudara, tidak lama setelah Yesus ngomong, tebarkan jalamu. Lalu kemudian tiba-tiba sejumlah besar ikan itu memenuhi jala mereka. Saudara, ada satu perbedaan. Kalau kita yang tebar jala, maka jala kita yang berusaha untuk mengejar ikan, menangkap ikan. Kalau kita yang tebar jala kita yang berusaha untuk menangkap ikan. Tetapi kalau Yesus yang berkata, tebarkan jalamu, maka ikan yang akan mendatangi jala itu. Kalau ikan mendatangi jala itu, yang terjadi, Alkitab bilang, jala mereka mulai koyak saking besarnya ikan itu. Jadi saudara, berbeda sekali apabila kita yang melakukannya dengan Tuhan yang perintahkan. Lalu saudara, mereka memberi isyarat satu sama lain supaya mereka datang membantu. Saking banyaknya ikan itu, mereka kasih isyarat datang ke sini. Lalu mereka mengisi kedua perahu itu. Saudara bisa bayangkan, setelah semalam-malaman Petrus tidak menangkap ikan, dia bekerja keras, nihil. Tiba-tiba sepatah dua kata dari Yesus, tebarkan jalamu lebih dalam lagi. Dua perahu mereka hampir tenggelam saking banyaknya ikan yang mereka tangkap. Apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Saudaraku ini kasih Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan. Nanti saudara dan saya bisa kecewa. Andalkan Tuhan. Nantikanlah suaranya. Mintalah petunjuk dari Dia.
maka kita akan mengalami mujizat yang besar. Dan saya berdoa seperti Petrus mengalami mujizat yang besar, maka saudara dan saya juga mengalami mujizat yang besar. Apa kuncinya? Taatlah kepada perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa taat dengan perintah Tuhan? Dekatlah dan berjalanlah bersama Dia. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan atas saudara dan saya. Roh Kudus itu untuk menolong kita, membimbing kita, mengarahkan kita, sehingga kita tidak sendiri. Dia adalah penolong kita. Dan saya percaya saudaraku, sepanjang tahun ini kita akan mengalami mujizat. Sepanjang tahun ini mujizat terjadi atas kita. Amin saudara. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat, nantikanlah Tuhan, tetaplah berharap dan lihatlah tahun ini mujizat pasti terjadi. Bukan cuma satu mujizat, banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan atas saudara dan saya. Amin saudara. Nah saudara yang rindu untuk kemudian sharing, konseling, berdoa, saudara bisa hubungi nomor yang tertera di bawah. Dan saya berdoa kita bertemu di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Tetap semangat saudara, dan saya percaya kasih Tuhan berlimpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Dan sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, kami terima, kami alami mujizat yang daripada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.